Bila ku terpesona, amin, haleluya, merenungkan ciptaanmu semuanya, amin, haleluya. Ku saksikan bintang, bulan, matahari, haleluya, semuanya itu bukti nyata tanda kebesaran-Mu, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Aku memujikan besaran-Mu, amin, haleluya, sungguh besar, haleluya, oh Allah yang Maha Kuasa, amin, haleluya. Kami memujikan besaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Semuanya Engkau yang ciptakan, guru yang kasar, haleluya, laut dan gelombang, angin, semuanya adalah ciptaan Engkau Bapa. Termasuk kami manusia di muka bumi ini, haleluya, semua makhluk adalah ciptaan-Mu yang maha besar, amin, haleluya. Kami memujikan besaran-Mu, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, agung Engkau Bapa, Tuhanku Yesus. Kami memujikan mulia-Mu, sungguh mulia, haleluya, sungguh mulia, mulia, mulia Kau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh Lord my God, when I know some wonder, hallelujah, consider all the work Thy hands have made. Semua adalah ciptaan Engkau Bapa. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power through the universe display, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, hallelujah. How great Thou art, amen, amen, hallelujah. How great Thou art, amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to Thee, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art, hallelujah. Kami memujikan besaran-Mu, haleluya. Dalam Yesaya 45 ayat 12 dan 18 demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Oh ajaib Tuhan, haleluya. Oh ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya.
bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Haleluya. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami memuji-Kau besar-Mu. Amin. Haleluya. Sungguh ajaib, ajaib Engkau Bapa, oh Tuhanku. Amin. Haleluya. Kami memuji-Kau besar-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam Yesaya 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejadian, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sungguh besar, 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 ajaib Engkau Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Bapa, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami menghormati firman-Mu di pagi yang indah ini sebelum kami beraktivitas. Terlebih dahulu kami datang memuji akan kebesaran-Mu. Sebab Engkau Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kudus, Maha Ajaib, Maha segala-galanya. Oh Tuhan Yesus, kami tunduk hormat kepada Tuhan. Sebentar layakan kami membaca firman-Mu. Bapa, ampuni semua dosaku, semua salahku, semua hilangku. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, sucikan hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, kekudusan, Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia. Amin. Haleluya. Engkau Maha Agung, Maha segala-galanya. Amin. Haleluya. Sungguh besar takjub kami akan Engkau. Agung kudus nama-Mu. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar izinkan kami semua hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, membaca firman Tuhan, sumber kehidupan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 9 Juli 2022. Waktu begitu cepat. Waktu yang saya jalani bersama Bapak begitu cepat. Ya, waktu yang lalu bulan Juni ya. Sekarang sudah bulan Juli tanggal 9. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Bapak Ibu setiap hari Minggu semua komit dengan Tuhan. Situasi
Covid puji Tuhan biarpun ada naik-naiknya, tapi tetap kita nggak ada masalah. Kita pandang Tuhan Yesus, kita sentralnya Tuhan Yesus, kita takut sama Tuhan, bukan takut sama Covid. Boleh berwaspada, protokol kesehatan harus tetap dijalankan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi tetap kita jaga kesehatan rohani, yaitu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, tiap hari, setiap saat, pagi, malam, Bapak Ibu ikuti dengan setia. Doa ini sampaikan bagi saya sebagai hamba Tuhan, termasuk ikuti hamba-hamba Tuhan yang lain saat ini. Begitu banyak saat ini. Ini bukti nyata, ini bukti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Seperti dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan disebarluaskan, saudara. Oleh itu, mari Bapak Ibu berbondong-bondong, banyak dengar firman Tuhan. Dari beberapa hamba Tuhan yang cukup luar biasa banyak saat ini, sudah diberikan online, semuanya dapat mendengar, sehingga tidak ada alasan lagi orang tidak mengenal kebenaran. Sudah tidak ada alasan lagi orang, oh saya belum kenal itu kebenaran Tuhan Yesus. Tidak ada alasan. Semuanya Yesus sudah seperti saya pagi malam beritakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam pujian, oh Tuhanku Yesus, aku memujiakan kebesaran. Nyata dalam firman Tuhan, dalam Yesaya 45:12. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Berarti kita ada di muka bumi, Tuhan yang ciptakan. Kalau Tuhan ciptakan, mari kita menyembah Tuhan. Kita memujiakan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari, saya mau baca firman Tuhan. Kalau pagi yang indah ini rutin perjanjian lama, ya. Lalu nanti malam perjanjian baru. Terus kita adakan dengan setia. Kita mau cinta Yesus karena tidak ada pribadi lain juru selamat kita. Hanya Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita, di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal 18 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kala orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Soba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Dan merebut daripadanya sebuah kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukannya di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou, dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yaitu dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Sadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sosah menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 1 Tawarikh 1 pasal. Ini 1 pasal saya baca. Pasal 18 ayat 1-17. Karena pasal 18 itu hanya 17 ayat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima itu dalam nama Yesus.
berkat Tuhan, semangat saya. Kalau untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena Yesus itu hidup, Yesus itu dahsyat, saudara. Yang memelihara kehidupan kita semua bisa sehat sampai detik ini. Yang pegang kendali di atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan tadi dalam Yesaya dikatakan bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan, yang menciptakan bumi, langit, dan manusia supaya diam di atasnya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari kita melangkah, tidak pernah sendiri. Langkahlah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama firman Tuhan. Melangkah bersama pimpinan Roh Kudus. Ini semua, itu adalah sentralnya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri. Semuanya sentralnya Tuhan. Sehingga demikian, kita hidup merasa aman, damai, sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kalau kita lihat di sini. Dalam 1 Tawarikh bicara tentang 18 tentang bicara tentang peperangan. Daud berperang. Tapi puji Tuhan, Daud selalu menang, saudara. Kalau sudah baca di ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Semuanya Daud memukul kalah orang Filistin. Di ayat kedua, Daud memukul kalah orang Moab. Ayat ketiga selanjutnya, Daud memukul kalah Hadadezer Raja Soba. Dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Juga sama, ada kemenangan bersama kita. Jadi kita hidup ini tidak pernah berhenti terhadap peperangan. Kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa kita selalu berperang, saudara. Ya, saya mau baca ya. Supaya Bapak Ibu tahu ya. Bahwa hidup ini tidak pernah berhenti berperang. Selalu berperang. So, ini firman Tuhan. Ya, Efesus 6 ayat 12. Dikatakan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu dunia siang gelap ini. Melawan roh jadi udara. Bukan pemerintah Bapak Presiden Jokowi. Bukan. Pemerintah di alam jagat raya ini. Ada pemerintahan Lucifer, saudara. Kuasa-kuasa kegelapan. Penghulu dunia roh jadi itu ada pemerintahnya, saudara. Punya area-area semua itu. Ya. Oleh karena itu kita tidak pernah berhenti berperang. Tapi harus kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa aman. Kenapa? Kalau dekat dengan Tuhan, bukti nyata di sini. Tuhan berikan kemenangan di ayat yang ke-6. Ayat 6b, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Kemanapun ia pergi berperang. Amin. Yang memberi kemenangan siapa? Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan. Mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan, saudara. Kita mau jauh dari dunia, tapi dekat dengan Tuhan. Karena kita hampir Tuhan. Saya mau baca Yakobus pasal 4, saudara. Yakobus pasal 4 demikian firman Tuhan ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, makanya lari dari. Amin, saudara. Musuh-musuh kita lari kalau kita bersama dengan Tuhan. Buktinya Daud disertai Tuhan. Selalu ada kemenangan. Karena Tuhan bersama Daud. Demikian kehidupan kita. Di ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang hati. Mari kita sama-sama dekat dengan Tuhan. Tetapi harus dekat dengan Tuhan karena Tuhan Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Mari kita bukti cinta Tuhan. Kita jauh dari dosa, jauh dari perbuatan-perbuatan keji, jauh dari perbuatan-perbuatan najis, tapi hidup bagi Allah. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan begitu baik, Bapak Ibu, Dia baik. Dia cinta kita semua. Oleh itu, mari kita senantiasa menjaga hubungan kita sehat dengan Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan. Karena kalau hidup taat kepada firman Tuhan, janji. Saya mau kasih satu ayat, saudara. Rom 8 ayat 37. Coba ini, firman Tuhan katakan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita membangun hidup hubungan kita sehat dengan Tuhan. Jadikan diri kita dicinta oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita dicinta oleh Tuhan Yesus, kemanapun pergi seperti Daud. Kemanapun pergi ada kemenangan. Bahkan Tuhan ciptakan kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Karena kita tahu Tuhan Maha Besar. Dia Maha Hebat, Maha Dahsyat. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa kelawannya? Tidak ada. Karena Tuhan Maha Besar, Maha segala-galanya. Dan hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Dan hari yang diberkati Tuhan. Besok hari Minggu, kita semua beribadah datang kepada Yesus. Dan kita menyembah hidup sehat di hadapan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami memuji besaranmu. Amin. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib.
amin, haleluya. Kami memuji jika besaranmu, Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh besar, agung, mulia, kudus, dahsyat Kau Tuhanku, amin, haleluya. Kami memuji Kau besaranmu, sungguh mulia, agung, kudus Engkau Tuhan Yesus. Kami merindu Engkau Tuhan, Kau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kami memuji Kau besaranmu, amin, haleluya. Oh ajaib, agung Tuhan, mulia, sempurna, maha kudus, haleluya, haleluya. Maha ajaib, maha heran, maha segala-galanya Kau Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita senantiasa andalkan Tuhan, karena Tuhan pegang kendali peperangan di dalam tangan Tuhan. Daud selalu ada kemenangan, dan kita sama dijadikan lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.